Ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka pacaran. Ya hubungannya awalnya berlangsung manis banget. Ya kayak awal hubungan pacaran pada umumnya lah. Dan pelan-pelan si perempuan ini itu makin mengendalikan kehidupannya si laki-laki. Dan ditambah lagi si perempuan ini juga emosian. Tapi emosiannya tuh nggak tanggung-tanggung. Dan si perempuan ini dengan tidak ada rasa malu atau sungkan, dia langsung ngomong, ayo kita nikah aja. Padahal saat itu hubungan mereka lagi panas-panasnya. Dan puncaknya di satu hari, si laki-laki ini sebenarnya udah mau pergi. Tapi dia ingat anaknya itu lagi main di rumah si perempuan. Dan sebelumnya si perempuan ini udah ngancem, kamu misalkan ketemu saya lagi, lihat saya celakain kamu dan anak-anak kamu. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan ngebahas satu kasus yang membuat kalian nanti pasti akan berhati-hati banget. Misalkan kalian bertamu ke rumah orang yang kalian belum kenal, terus kalian dapat suguhan makanan yang bahan dasarnya daging. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, ya misalkan sambil makan, itu baiknya di stop dulu aja. Nontonnya setelah makan, karena takutnya mual. Tapi misalkan kuat-kuat aja, ya udah nggak apa-apa, kita lanjut nonton. Jadi cerita ini berawal dari ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka pacaran. Ya hubungannya awalnya berlangsung manis banget. Ya kayak awal hubungan pacaran pada umumnya lah. Meskipun si perempuan ini sudah berstatusnya dia pernah menikah tapi kemudian cerai sama suami yang pertama dan si perempuan ini udah punya anak, tapi si laki-laki ini nerima si perempuan apa adanya. Ya laki-laki ini katanya orang yang baik banget. Dia sayang sama pacarnya ini dan pokoknya bahkan sayang banget lah sama si anak-anak si perempuan ini. Dan si laki-laki ini sebenarnya dulu juga pernah menikah dan sudah punya anak. Tapi karena ketidakcocokan dengan si mantan istrinya, mereka berpisah secara baik-baik. Hubungan mereka masih seperti saudara dan dua-duanya yang merawat anak mereka dengan lumayan baik lah. Jadi ya bisa dibayangin ya, si laki-laki ini memang orang yang bisa dikatakan calon idaman lah. Dan kemudian selama hubungan mereka berjalan, lama-kelamaan mulailah kelihatan sifat aslinya masing-masing. Si laki-laki ini mulai gak serak sama sifatnya si perempuan ini. Karena sifat aslinya itu ya gak cuman sekedar misalkan gampang marah atau ngambekan. Si perempuan ini ternyata sangat-sangat posesif. Dan pelan-pelan si perempuan ini itu makin mengendalikan kehidupannya si laki-laki. Dan ditambah lagi si perempuan ini juga emosian. Tapi emosiannya tuh nggak tanggung-tanggung. Dia tuh sering banget main tangan, teriak-teriak, ngomong kasar. Misalkan mereka bertengkar. Nggak peduli walaupun saat itu ada anak-anak mereka. Si perempuan ini juga pelan-pelan mulai ngelarang si laki-laki untuk ketemu teman-temannya. Sampai segitu posesifnya. Dan kalau dilanggar, mereka bakal berantem hebat. Sampai satu hari, akhirnya si laki-laki ini nggak tahan lagi. Dan dia tuh pengen mutusin si perempuan ini. Tapi di saat yang bersamaan, malah si perempuan ini ngerasa, saya tuh pengen nikah sama kamu. Dan si perempuan ini dengan tidak ada rasa malu atau sungkan, dia langsung ngomong, ayo kita nikah aja. Padahal saat itu hubungan mereka lagi panas-panasnya. Ya terang aja si laki-laki ini nolak. Karena dia mikir ya seumur hidup itu terlalu lama. Apalagi kalau dihabiskan dengan perempuan yang membuat dia hampir serangan jantung setiap saat. Si perempuan ini malah ngamuk. Dan mereka sempat ada break di hubungan selama beberapa lama. Dan si laki-laki ini agak resah. Karena anak mereka ini sudah telanjur dekat satu sama lain.
Si perempuan ini ya semakin menunjukkan sifatnya itu semakin emosian. Pernah sekali ada ya saudara si perempuan ini itu dengar si perempuan ngomong, sekarang ini memang seakan-akan saya sama pacar saya ini lagi putus. Tapi lihat aja, nanti dia juga datang ke saya kok. Dia juga nyembah-nyembah lagi ke saya. Dan saat itu, lihat aja, bakal saya celakain nih laki-laki. Berani-beraninya dia mutusin saya gitu aja. Hubungan kita udah sejauh ini kok. Dan saat itu ya lagi-lagi si saudara perempuan ini cuma nganggap itu omongan perempuan yang lagi emosi. Ya biasalah, kalau lagi emosi kan ya kita ngomongnya udah ngaco-ngaco. Dan puncaknya di satu hari, si laki-laki ini sebenarnya udah mau pergi. Tapi dia ingat anaknya itu lagi main di rumah si perempuan. Dan sebelumnya si perempuan ini udah ngancem, kamu misalkan ketemu saya lagi, lihat saya celakain kamu dan anak-anak kamu. Dia juga kepikiran, aduh anakku gimana. Dan kemudian dia sempat ngomong ke teman kerjanya, ini aku mau pulang, aku mau ngambil anak-anakku. Kalau sampai besok aku nggak masuk kerja, kemungkinan aku udah dihabisin sama pacarku ini. Dan temannya cuman ketawa. Mikir, kamu lebay. Masa sih pacar kamu tuh bisa segitunya? Kamu gak usah drama deh. Lagian kamu kan cowok. Pasti harusnya kamu lebih bisa dominan lah di hubungan ini. Kalau kamu putusin ya putusin aja. Ambil anak-anakmu terus udah selesai. Si laki-laki ini kemudian sempat pulang. Dan dia berkunjung ke rumah pacarnya. Dan saat itu begitu dia masuk, dia agak deg-degan. Loh kok anak-anakku nggak ada? Anak-anak si perempuan ini juga nggak ada, pada kemana? Si perempuan ini dengan tenangnya ngomong, oh tadi anak-anakmu lagi nginep di rumah temennya, barengan anak-anakku juga kok. Mereka ya sempat ngobrol-ngobrol, si laki-laki ini sempat makan malam, dan juga seakan-akan hubungan mereka itu membaik. Tapi dalam hati ya si laki-laki ini masih ngerasa takut. Sampai begitu dia pulang, dia menyempatkan diri ke kantor polisi. Dia bilang ke polisi kalau ya ini saya mau bikin ya pengajuan perintah menjauh, restraining order. Ya, jadi dari kepolisian akan memberikan perintah agar si perempuan ini nggak berada di jarak sekian meter dari si laki-laki. Ya biar aman aja. Nah selama laporan diproses, si laki-laki ini pulang. Mungkin si laki-laki ini udah ada feeling ya. Karena tadi kan seakan-akan ya hubungan mereka membaik. Tapi dia ngerasa kayak tetap ada yang gak enak deh sama si perempuan ini. Dan dia pulang dan dia tidur. Yang dia gak tahu sebenarnya si perempuan ini di rumahnya lagi bersiap-siap buat ngedatengin si pacarnya ini di rumahnya. Dan si perempuan ini udah punya rencana sendiri. Dan besoknya bener aja, si laki-laki ini gak masuk kerja. Nah si temennya yang kemarin diceritain, itu sempat khawatir. Waduh kemarin kan dia ngomong nih, kalau ada apa-apa dia gak masuk kerja, berarti ada hubungannya sama pacarnya. Dengan perasaan deg-degan si temannya ini pun datang ke rumah si laki-laki. Soalnya kalaupun misalkan si laki-laki ini gak masuk kerja, ya pasti akan ngabarin lah. Masa ini sama sekali gak ada kabar. Dan akhirnya teman kerjanya ini datengin rumah si laki-laki ini. Dan waktu dia sampai ke pintu rumahnya, dia ngelihat dari sela-sela bagian bawah pintu, itu ada cairan merah yang ngalir keluar. Dan sebagian itu udah kering. Dan baunya anyir, khas bau darah. Dan waktu dia teliti, benar, itu adalah darah. Dan karena panik, si temannya ini langsung menghubungi pihak yang berwenang. Gak lama kemudian, pihak yang berwenang datang, dan mereka mendobrak masuk. Dan apa yang mereka lihat di dalam, itu benar-benar di luar dugaan, sampai ada satu pihak yang berwenang yang bilang, selama bertahun-tahun saya bertugas dan ikut pelatihan sampai saya lulus. Saya tuh gak dipersiapkan untuk menghadapi apa yang saya lihat di dalam rumah ini. Yang mereka lihat di ruang tamu ada genangan darah, itu katanya sampai sekitar 1 atau 2 mm.
tingginya. Segitu banyaknya darahnya. Terus mereka juga lihat darahnya berceceran menuju ke arah dapur. Dan sesampainya mereka di ruang tengah rumah itu, mereka ketemu ada jasad laki-laki yang sudah tanpa kepala dan sudah dikuliti. Dan situ ya semua pihak yang berwenang sempat juga beberapa keluar rumah dulu. Mereka muntah-muntah dan si temannya si laki-laki ini juga sempat melihat. Dan dia bilang apa yang dia lihat di ruang tengah itu gak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Dan yang lebih bikin syok lagi, waktu mereka melihat ke sekeliling ruangan, ternyata kulit manusia itu ada yang digantung di bagian kusen pintu. Dan kemungkinan besar itu kulit dari korban yang ada di ruang tengah itu. Dan saat mereka menelusuri sampai ke bagian dapur yang menyatu dengan ruang makan, mereka bertambah syok. Sekilas lalu ya di dapur itu kayak habis ada jamuan makan. Yang namanya di meja makan itu udah ada steak yang sebenarnya sih katanya baunya lumayan enak. Baunya daging bakar. Steaknya itu disajikan udah sama kentang, udah sama sayur. Tapi mereka ngeliat lagi di kompor. Itu ada satu kuali yang lumayan besar. Dan waktu mereka ngelongok ke dalam, yang mereka lihat ada kepala laki-laki yang setengahnya ini itu terbenam di kuah. Dan di situ ada sayur, ada kentang, dan itu sudah matang. Dan kemungkinan besar daging yang mereka lihat di meja makan itu, yang katanya baunya enak tadi, itu adalah daging dari jasad tadi. Dan waktu mereka juga nelusurin sampai ke bagian halaman belakang, ada satu piring. Itu yang udah dalam keadaan pecah dan ada ya potongan daging, sayur yang kayaknya tuh sengaja dihamburkan. Kemungkinan pelaku tindakan sadis yang benar-benar sakit jiwa tadi, itu mungkin awalnya mau makan salah satu potongan dagingnya, tapi kemudian gak kuat dan dilempar ke halaman belakang. Seberapa mengerikannya TKP saat itu, gak lama setelah kasus ini, beberapa pihak yang berwenang memutuskan untuk mengambil cuti dan mereka harus mendapatkan pendampingan psikologis. Karena itu betul-betul di luar nalar. Setelah memakan waktu cukup lama, dengan menguatkan hati dan menahan mual setengah mati, mereka mengumpulkan potongan-potongan daging tersebut dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang bikin kaget lagi, mereka ngumpulin tuh potongan-potongan dagingnya. Waktu mereka buka oven, itu mereka ngelihat ada potongan yang jelas banget mirip daging bokong manusia, itu masih dalam keadaan setengah mateng di situ. Dan akhirnya jasad tadi pun dibawa ke rumah sakit. Di ruang forensik, dokter yang memeriksa jasad tadi itu juga syok bukan main. Ya saya juga kalau misalkan melihat korban dalam kondisi tanpa kepala, dikulitin, terus juga ada potongan-potongan yang sebagian udah dibumbuin, udah mateng. Ya saya juga pasti perlu waktu juga buat nenangin diri. Dan akhirnya jasadnya pun diperiksa. Total di tubuh jasad ini itu ada sekitar 30-40 luka tusukan. Sebenarnya mungkin sih lebih. Cuman ya karena saking brutalnya penyerangan terhadap si laki-laki ini, lukanya itu beberapa jadi nggak beraturan. Dan beberapa ya bagian tubuhnya itu sobek. Dan organ dalam kayak paru-paru, jantung, ginjal, hati, semuanya nggak ada yang lolos dari tusukan. Tapi yang mematikan, itu ada satu luka yang menembus sampai ke pembuluh darah besar jantung yang namanya aorta. Dan itu yang mengakibatkan korban ini sampai meninggal kehabisan darah. Dan gak heran, tadi itu kan yang namanya genangan darah, itu udah sampai tingginya tuh 1-2 mm.
Jadi bisa dikatakan hampir semua darah di tubuhnya itu udah habis. Dan tindakan tadi, kesadisan yang benar-benar ya orang pun nggak bisa ngebayangin ya segitu sadisnya, dilakukan oleh seseorang yang waras dan tahu persis apa yang dia lakukan, yaitu si perempuan tadi. Teman kerja si laki-laki ini kemudian ngasih tahu pihak yang berwenang apa yang dipesankan sebelumnya. Nggak perlu waktu lama, perempuan tadi pun berhasil ditangkap di kediamannya. Dan saat ditangkap, dia kelihatan tenang, sama sekali nggak kelihatan kayak takut atau apa. Dan dia dengan lancar menceritakan bagaimana dia menghabisi pacarnya tadi. Jadi memang si perempuan ini, si pelaku, dia membuntuti si korban ini saat pulang ke rumah. Dia sempat menunggu sampai ya cukup malam dan dia yakin korbannya sudah tidur dan tetangga-tetangganya juga sudah tidur. Lalu diam-diam dia masuk menggunakan kunci cadangan dan dia datang ke kamarnya si korban ini dan dia lihat korban ini lagi tidur nyenyak. Dia ambil pisau dapur yang tadinya dia bawa dari rumah. Dia tusuk si laki-laki ini berkali-kali. Katanya pada saat dia menusuk itu, di awal-awal memang dia sempat ragu. Tapi ya setelah berkali-kali pisau itu menembus tubuh korbannya, dia justru merasa saya nggak bisa berhenti. Katanya tuh kayak udah ketagihan. Dan makanya terjadilah sampai sekian banyak luka tusukan tadi. Ada yang pernah bilang gitu, kalau yang namanya pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang punya rasa cinta atau rasa benci yang kebangetan banget sama korbannya, itu pasti bakal kelihatan kayak si korban ini. Tapi si perempuan ini dengan tenangnya dia bilang, iya, saya emang kesel sama dia. Saya emang benci gara-gara dia nggak mau nikah sama saya. Tapi waktu saya nusuk si laki-laki ini, saya nggak ngerasa benci tuh, rasanya malah seneng. Dan keterangan si perempuan ini itu berbelit-belit. Di awal kan dia udah bilang, saya sadar, saya tahu persis apa yang saya lakukan. Tapi kemudian mungkin dia mencoba untuk kelihatan supaya seakan-akan dia tuh punya gangguan kejiwaan. Dia bilang, saya tuh kayak kerasukan, saya bahkan nggak ingat apa yang saya lakukan. Tapi dokter yang memeriksa si perempuan ini pada saat diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kejiwaan si perempuan ini, akhirnya dia bilang, si pelaku ini sadar, pelaku sama sekali nggak punya gangguan kejiwaan. Dan pelaku bisa dituntut dengan hukuman berat sebagaimana mestinya. Kemudian ya sempat juga dilakukan investigasi lebih lanjut. Dan semakin lama pengakuan yang keluar dari mulut si perempuan ini semakin gak masuk akal. Si perempuan ini bilang, waktu dia melihat si laki-laki ini dalam keadaan tidak bernyawa, dia gak kepikiran jenazahnya ini mau dia sembunyikan atau mau dia ya buang ke tempat lain. Dia malah kepikiran buat ngulitin jasad si laki-laki tadi dan memotong beberapa bagian tubuhnya itu untuk dia masak. Dan gilanya lagi rencananya masakan tadi mau dia sajikan ke anak-anaknya ketika anak-anaknya itu pulang. Makanya tadi kan di meja makan udah tersedia tuh beberapa porsi steak yang ternyata adalah daging dari si korban. Dan waktu ditanya, kok kamu bisa sih kepikiran buat masak anggota tubuh dari korbanmu? Ya dia bilang, ya daripada saya repot-repot, saya mikirin harus dibuang kemana, ya mending saya masak aja. Kalau masak kan nanti lama-lama habis. Dan kejahatan saya bisa tertutup dengan sempurna. Dan pada akhirnya, si perempuan ini pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan bahkan keluarga dari si laki-laki mau menuntut
agar si pelaku ini dihukum mati. Karena udah nggak mungkin lagi, misalkan dia pun keluar dari penjara, ya masa sih kita bisa tenang gitu dengan bayangan kalau orang yang udah tega melakukan kejahatan sebegitu sadisnya, itu masih berkeliaran bebas. Dan dari cerita tadi, kita bisa ngelihat kalau yang namanya kekerasan, entah itu di rumah tangga atau di pacaran, itu nggak selalu terjadi cuma pada perempuan. Laki-laki juga bisa jadi korban. Tapi sayangnya, yang namanya korban laki-laki seringkali merasa ragu, takut, dan malu buat ngelapor. Ya karena ada anggapan, kalau yang namanya laki-laki, itu tuh harus kuat, harus dominan dalam satu hubungan, harus berani. Kayak temennya tadi, kan pada awalnya nggak percaya. Dibilangnya, kamu lebay. Dan ketika akhirnya dia sadar, kalau laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan, semuanya sudah terlambat. Dan dari kasus tadi, kita belajar kalau yang namanya semua tindak kekerasan itu nggak bisa dibenarkan. Dan setiap kejahatan harus bisa dihukum seadil-adilnya. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.